Ini kan menjadi heboh nih ya perihal sosial media kuburan almarhum Abah Komar sendiri nih ya kan. Nah mungkin menanggapinya seperti apa nih Ibu dan Mas sendiri? Kalau saya menanggapinya video itu mungkin awalnya gini. Awalnya orang itu mungkin sayang sama Abah, fansnya Abah gitu kan. Makanya dia fotoin gitu kan, nih ini cuman di situ ada yang saya kurang kurang bijak gitu kan. Ini kan makam keluarga ya, maksudnya urusan keluarga. Jadi tidak perlu dikonsumsi publik aslinya kalau saya menurut saya ya. Cuman ada kata-kata kemana keluarganya, istrinya 4 itu yang harus saya luruskan gitu kan. Kalau Abah tuh sebenarnya isinya nggak 4, isinya 1, anaknya yang 5 gitu. Kalau itu benarnya gitu. Makanya kemana keluarganya itu sebenarnya posisi makam itu bukan tidak terawat. Kita bukan tidak terawat dan saya setiap minggu saya suka ziarah, maksudnya setiap hari Jumat ya ke sana suka ziarah. Memang kondisi tanahnya itu belum siap untuk dibangun karena kan masih baru 4 bulan, posisi ininya juga mungkin masih basah. Jadi kemarin juga waktu 100 harinya tuh sempat ngobrol sama orang pemakaman, saya tanya kapan bisa dibangun nanti. Kalau tanahnya udah padat mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan gitu kan. Ya sudah, bahkan ada yang bilang kalau belum 1 tahun nggak boleh dibangun batu gitu kan, cukup pakai itu. Tapi karena di posisi orang tuanya itu sudah batu, otomatis saya ngikutin pengen seperti itu gitu kan. Karena memang Abah juga pesan nanti kalau makam Abah nggak usah bagus-bagus lah, sederhana aja gitu kan. Makanya tuh yang sebelahnya kan kepotong gitu kan. Itu makam orang tuanya, makam bapaknya, ibunya, baru Abah. Makanya nanti kita akan renovasi ulang. Tiga-tiganya itu akan sama gitu. Sama rata ke atas gitu rencana. Jadi bukan terbengkalai atau tidak diurus, bukan. Karena memang ada waktunya yang kita tunggu gitu. Kita juga pengen buru-buru, kemarin tuh pengen buru-buru ngebangun, pengen buru-buru di batu, pengen buru-buru bagus lah gitu. Tapi karena posisinya masih cuaca kadang hujan gitu kan, makanya tanahnya belum padat dan masih kan ada yang kayak bolong gitu kan, itu kan tanah masih turun terus. Padahal kita sama orang makam ditutup, bolong lagi gitu. Jadi makanya memang belum padat gitu. Berarti yang posisi sebelahnya ada batu-batu dan tinggi itu memang itu adalah makam dari ayahnya Iya. Abah sendiri lah ya. Jadi itu kan makam yang tengah, berarti ayahnya, ibunya di tengah. Itu yang kepotong itu tempat Abah duduk kalau ziarah ke orang tuanya. Abah selalu duduk di atas itu, makanya dibelah lah itu tempat duduk itu buat tempat istirahatnya Abah terakhir gitu. Berarti memang samping-sampingan ternyata itu adalah orang tua dari Abah Ya. sendiri itu ya. Jadi pokoknya samping-sampingan itu istilahnya jadi si ibu di tengah. Jadi Abah di sampingnya ibu gitu. Memang dia pengennya begitu. Itu pun memang posisinya seperti itu atas permintaan dari almarhum. Kalau secara khusus dulu Abah nggak pernah bilang ya ke saya kalau dia pengen dimakam di situ gitu. Cuman dia pernah bilang sama yang penjaga makam, ini yang tempat saya duduk ini nanti buat saya gitu. Saya kepingin di samping ibu saya, cerita itunya gitu. Kalau ke saya kan nggak secara khusus nggak pernah cerita. Saya pengen makam di sini nih gitu, nggak. Ada pesan dari Abah ke keluarga? Nggak ada. Kalau ke kita nggak, karena waktu itu Abah kalau bisa ya kan suka bercanda gitu kan. Abah mau moksa gitu kan, istilah gitu. Abah mau ke bukit gitu. Meninggalnya pengennya di bukit, cuman kan kita bingung di mana di sini bukit kan itu. Jadi ya gitu. Jadi ya udah kesepakatan terakhir juga kita sempat bingung. Dimakamin di mana ya? Apa sama ibu sama bapaknya aja gitu kan, Abah sayang banget gitu. Itu ya pas beneran penjaga makam bilang, "Ya Bu, pernah pesan sama saya. Minta di sini." Oh ya sudah gitu. Makanya akhirnya terjadinya rapat dengan Ya, orang tua. makanya rapat dengan ibunya. Makanya kepotong lah makam itu, jadi rusak kan gitu. Makanya nanti mau direnovasi ulang.
rata semua bertiga jadi ayah, ibu, abah. Berarti memang ada kedepannya memang ada rencana mau tadi renovasi, cuma karena kondisi cuaca juga yang sering hujan akhirnya tertunda, jadi seakan-akan memang terbengkalai. Iya, karena memang ada rencana itu sekitar mungkin kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan setelah abah tidak ada kan itu. Kalau ini kan baru 4 bulan, berarti 4 bulan lebih ya. Jadi rencananya memang kita udah rencana agenda kita. Karena memang mungkin karena musim hujan jadi rumput itu cepet kan ya. Jadi gitu. Jadi saya kalau ke sana setiap minggu saya ke sana memang. Cuman cepet gitu kan. Jadi gitu. Jadi bukan tidak terbengkalai atau kemana istrinya, kemana anaknya gitu. Jadi itu hal yang sangat salah kalau buat saya gitu. Saya merasa kok saya mungkin orang itu sayang sama abah, cuman pas hari itu memang keadaannya seperti itu ya mau diapain lagi kan gitu. Jadi keluarga kecewa juga ya tentang akhirnya publis yang 3 benar itu malah jadi seakan-akan menyerang keluarga. Kalau keluarga ya terus terang aja memang agak ya kecewa kan gitu. Mereka kan ya namanya, tapi pola pikir mereka dengan kita tuh tidak bisa disamakan kan gitu. Jadi mereka berpikir begini, kita berpikir begini kan nggak bisa sama. Ya udah istilahnya saya cuma bilang terima kasih sudah mendoakan abah, sudah nengok abah gitu aja paling. Tapi ke Mas siapa Mas? Jai. Mas Jai. Mas Jai. Gimana nih Mas Jai? Berapa Mas? Anak. Aku anak keempat dari Abah Komar, almarhum. Ya. Pertama aku tahu dari mama sih soal video konten yang viral itu yang ibu-ibu ngerekam. Awal aku lihat sih lucu banget ya. Terus aku mikir kayak kenapa ada orang sebegitu ngurusinnya ya? Mungkin benar kata mama tadi, mungkin orang itu perhatian sama abah, mungkin dia sayang fans abah gitu, fans abah dari dulu mungkin ya. Tapi di lain sisi aku ngeliat konten itu seolah-olah dia menyudutkan kalau kita tuh nggak ngurusin gitu loh mah. Dan dia bilangnya juga ini kemana nih Abah Komar keluarganya kaya raya nggak ngurusin makamnya. Itu kan yang istrinya 4 itu kan salah ya, maksud aku itu kan bukan fakta gitu, itu hoax gitu. Jadi mungkin ya nggak etis aja sih, apalagi kan tanpa izin keluarga kan ngerekam makam abah. Ya mending kalau masih iya bukan untuk konsumsi publik, dan mending kalau misalkan dia ziarah, kalau misalkan cuma ngerekam doang kan ya gimana ya. Tapi kalau secara dari aku sih, dari keluarga ya, keluarga Abah Komar itu ya terutama anak-anaknya itu nyantai banget orangnya ya. Jadi emang sangat nggak ditanggepin banget ya, karena aku sendiri ngeliat konten itu pun lucu gitu, ketawa gitu. Karena kayak ya itu sebuah hinaan, tapi kalau dalam keluarga Abah hinaan adalah candaan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya biasa aja ya mah. Mungkin aku punya pesan aja sih buat yang bikin konten. Mungkin lain kali kalau bikin konten lebih hati-hati lagi, lebih dicari lagi informasi yang sebenarnya, dan mungkin bisa tanya ke yang penjaga makamnya, ya misalkan ini kenapa kayak gini. Nah untuk masalah makam yang longsor, itu bukan longsor, itu karena banyak hujan. Jadi dan tanahnya juga belum padat, ya tanahnya turun. Jadi nanti menurut mama kita nunggu 6 bulan berjalan, nanti baru kita bikin lagi yang baru batunya sekalian sama orang tuanya. Gitu sih. Masalah 4 istri itu hoax. Iya. Soal masih kan sempat bikin video di TikTok marah juga, nah itu mengungkapkan kesalahan kecewaan itu gimana Mas? Sebenarnya iya enggak, sebenarnya konten yang aku buat itu bukan kemarah sih. Emang gaya bahasa aku yang marah, gaya pembicaraan aku marah. Cuman aku dalam hati tuh nggak marah, lebih kayak buat nge-trigger orang itu biar dia tuh paham gitu kalau itu tuh salah gitu. Jadi kayak seolah-olah emang dia tuh ngerekam itu salah dan emang bener salah kan. Akhirnya setelah aku upload video itu, orang itu langsung nge-take down videonya. Nah mungkin dia ngerasa takut kali ya, takut kenapa-napa nih ngerekam asal-asal rekam gitu. Jadi mungkin aku tuh orangnya nggak yang ngelapor polisi, nggak yang segala macem lah. Itu soalnya itu ya prosesnya panjang, bakal panjang, dan
Aku tuh orangnya lebih kayak terima aja apa semua cemoohan, semua hinaan. Iya karena karena udah biasa Udah juga. biasa Iya. difitnah katanya. Jadi menurut aku nggak perlulah kayaknya lapor-lapor gitu ya. Mungkin dengan kayak gini aja kita ramein balik gitu loh. Kita viralin balik jadi mungkin itu udah cukup jerah sih bagi dia dan dia harusnya bisa introspeksi diri sendiri. Mungkin tetangganya juga ngomongin dia gitu kan. Itu yang bikin dia makin malu gitu, lebih ke sanksi sosial sih. Jadi mungkin lebih sadar diri aja sih kalau mau bikin konten dan lebih berhati-hati. Mungkin itu aja dari aku. Tapi kan juga akhirnya netizen yang di sosial media itu akhirnya julid nyerang balik juga ya kalau nggak salah. Ya. Bikin video itu kan, nah itu gimana? Itu yang tadi aku bilang, sanksi sosial. Jadi setelah aku bikin konten itu banyak yang ngeramein akunnya, banyak yang ngedoxing lah ibaratnya itu udah lumayan parah sih. Cuman kalau doxing, cuman ya aku nggak bisa kontrol itu gitu loh. Karena ya apa yang dilakukan netizen itu maha benar gitu ibaratnya. Karena aku juga sendiri nggak bisa ngefilter apa yang orang harus bilang ke dia, ke orangnya. Karena aku cuma menyampaikan apa yang keluarga rasakan gitu. Jadi apa yang keluarga rasakan setelah lihat konten itu. Jadi selebihnya ya kita nggak bisa kontrol. Karena itu urusan netizen lah ibaratnya. Jadi itu yang dinamain sanksi sosial menurut aku. Karena mungkin dari segitu aja mungkin entah di rumahnya dia lagi nangis-nangis sekarang kita nggak tahu kan. Jadi mungkin itu udah cukup sih buat aku. Nggak perlu yang lapor-lapor segala macam. Iya. Iya. Ke ibu sini begitu viral teman-teman almarhum abah kayak Ginanjar. Oh iya, kalau teman-teman tuh sampai sekarang kita masih grup, masih WhatsApp grup tuh masih cuman berempat, mungkin berlima tambah saya kan. Jadi ya kali begitu keluar video itu saya langsung share ke grup, terus mereka cuman bilang, ih ada aja ya mau fitnah kayak gini gitu kan. Ya udahlah kata kita abaikan gitu kan waktu itu kan gitu. Ya udah pas lihat sore banyak teman saya yang di luar itu kan pada kirim video apa, wah rame juga saya gitu kan gitu. Oh berarti ini bakal viral saya gitu. Jadi saya bilang teman-teman gimana ini kita jawab ya sesuai fakta aja kita jawab kan mereka bilang gitu. Sesuai fakta bahwa memang tanah itu belum siap dibangun gitu. Jadi nggak ada yang kita toh berita itu kan mereka nggak tahu faktanya seperti apa. Jadi memang tanah itu belum bisa dibangun, nunggu padat gitu kan. Jadi mereka sih begitu ini juga kita sering komunikasi intens kok maksudnya setiap hari tuh ada aja gitu kadang bercanda di grup itu jadi seolah-olah memang abah tuh masih ada gitu. Mereka tuh memang dari awal bikin grup juga paling yang komen kan saya. Kalau abah kan memang jarang pegang HP kan. Paling kita bercanda berempat gitu kan. Nanti abah masuk paling cuk sekali udah diem semua kan gitu. Jadi teman-teman abah di grup itu kecewa juga lah ya? Iya, otomatis mereka kecewa. Yang pasti mereka kecewa karena kecewanya kita abah baru 4 bulan gitu kan. Tapi udah seperti itu gitu. Maksudnya pandangannya gitu. Sementara abah udah nggak usah ikut campur maksudnya kan gitu. Ya mau gimana deh tapi ya udah video udah tersebar. Kalau dari Om Eko? Kalau untuk teman belum sih. Saya belum sih kayaknya belum karena HP abah masih saya tutup. Dari kemarin saya belum buka HP, nggak tahu mungkin udah telepon apa belum saya belum ini. Karena HP abah biasanya kan HP abah saya selalu buka, tapi karena kemarin juga sayanya sibukan, jadi masih saya tutup belum dibuka. Gitu. Kedepannya memang akan direnov. Iya. Semua. Kedepannya mungkin kita tunggu 6 bulan kita akan bongkar semua, kita pasang baru 3 ayah, ibu sama abah gitu. Jadi nggak ada yang namanya keterlantarkan atau tidak diurus atau bagaimana. Ya kita juga malah kepengen buru-buru ngebangun gitu. Tapi dari keluarga abah ada Oh pihak
Abah sendiri keluarga dari pihak Kalau keluarga Abah tuh menyerahkan sepenuhnya kepada saya, istrinya dan anak-anak. Jadi mereka mah manut gitu, maksudnya manut tuh ya udah terserah kakak, terserah anak-anak gitu. Jadi begitu mereka kemarin lihat, ini gimana kok ada berita begini gitu. Ya udah gimana, udah naik beritanya. tapi berarti keluarga dari Abah udah tahu juga ya tentang Udah mereka tuh ya mereka juga tahu ya, emang dari kemarin juga bilang belum siap dibangun gitu kan. Ya udah itu kok malah beritainnya ke ini gitu kan, kayak gini, ya udahlah. Gitu. sip, cukup. Iya. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih.